Perkenalkan, nama saya Muhammad Bahrul Ulum Anais, biasa dipanggil Simbi. Bisa dibilang, saya adalah orang yang tertarik dengan dunia teknologi. Entah itu PC, laptop, gadget, bahkan inovasi-inovasi yang ada dalam dunia teknologi itu sendiri. Baik yang berupa hardware maupun software seperti AI sekalipun. Nah, kebetulan pas saya lagi cari informasi yang membahas teknologi terbaru, saya dikagetkan dengan kemunculan sebuah chipset terbaru besutan Qualcomm, yaitu Snapdragon 7 Plus Gen 2. Di mana menurut saya chipset ini chipset 7 series, namun mempunyai rasa 8 series. Menurut hemat saya, 8 series ini biasa digunakan pada smartphone flagship. Sedangkan 7 series biasanya digunakan handphone kelas mid-range. Namanya mid-range, biasanya harganya jauh lebih murah daripada flagship. Tapi kalau chipsetnya flagship, bakal jadi kayak apa ya? Setelah saya kulik-kulik lebih jauh, ternyata smartphone yang pertama saya kenal menggunakan chipset ini adalah Redmi Note 12 Turbo. Pada waktu itu, saya mikir, semoga seri itu dibawa ke Indonesia secara resmi. Karena kita tahu sendiri, Xiaomi Group dengan branding Redmi-nya masuk dalam jajaran kelas mid-range dan sudah sangat terkenal memberikan harga yang sangat terjangkau. Tapi sayang, harapan saya pada waktu itu telah sirna karena dapat informasi lagi bahwa Redmi Note 12 Turbo cuma didistribusikan di Cina saja. Oke lah, gak apa-apa, sabar aja dulu. Meskipun harapan saya Redmi Note 12 Turbo gagal waktu itu, saya masih optimis bakal ada smartphone yang membawa chipset terbaru dari Qualcomm ini ke Indonesia. Bahkan David Gadgetin bilang, terserah yang bawa siapa, yang penting tolong bawa chipset ini resmi ke Indonesia. Karena memang sangat menarik sekali teknologi satu ini. Nggak berselang lama, jagat dunia teknologi mulai dihebohkan dengan kabar desas-desus launchingnya smartphone Poco F5 yang dimana menjadi smartphone rebranding dari Redmi Note 12 Turbo. Nah, ini yang saya tunggu-tunggu. Bakal keren banget dan pasti bakal banyak banget peminat smartphone Poco F5 ini, termasuk saya sendiri. Apalagi Poco sudah terkenal dengan jargonnya, berani, beda, pendobrak. Dengan membawa Poco F5 ini, menurut saya, sebuah hal yang bakal menghebohkan pasar smartphone di Indonesia. Sedangkan hubungan saya dengan Poco, secara karakter, visi saya sejalan dengan jargon Poco itu tadi. Berani, beda, pendobrak. Berani dalam arti hidup saya adalah keberanian mental dan juga intelektual. Beda, saya merasa berbeda, lebih ke arah unik sih. Lalu pendobrak. Terkadang saya dimintai masukan inovasi oleh teman-teman yang akhirnya menjadi pendobrak hal baru. Bismillah, jadi brand ambassador Poco Indonesia, amin. Bung Andi tolong diperhatikan ya. Yang jelas, saya pengen banget nyaksiin pergelaran event besar tahun ini, terutama lahirnya Poco F5 secara resmi di Indonesia sebagai smartphone idaman tahun 2023. Entah apa julukannya nanti, yang jelas launchingnya bakal saya tunggu-tunggu banget. Syukur-syukur bisa menyaksikan kelahiran smartphone terhebat ini secara langsung. Harapan saya dari produk-produk Poco nggak cuma Poco F5 sih. Harapan saya semua produk dari Poco itu adalah kestabilan harga yang nggak jauh dari seri-seri sebelumnya. Selain itu, after sales-nya semoga nggak mengecewakan. Entah mulai dari update software, penanganan masalah smartphone, bahkan kalau perlu diadakan trade-in handphone. Wah, bisa lumayan tuh menggugah semangat masyarakat Indonesia buat upgrade handphone baru ini.